Apalagi ini tubuh manusia. Tubuh manusia, di situ ada emosi, ada perasaan, ya, ada sakit medis, ada sakit non medis. Tentu perawatannya lebih kompleks ketimbang mesin tadi. Masya Allah. Lanjut ya. Beberapa manfaat semisal untuk penyakit orang yang punya penyakit asma. Ini yang pernah Al-Fakir rasakan, ya. Jadi alhamdulillah dari sekian ratus klien-klien asma yang pernah Al-Fakir terapi, ya, dengan treatment bekam. Suatu hari kami pernah terapi dan alhamdulillah sudah izin. Ini Pak Ustadz Hasan. Beliau seorang guru agama di Madrasah Aliyah Negeri Cibadak. Beliau pun adalah jajaran MUI, Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Menderita asma sejak masih bayi, ya. Ingat ketika pertama kali Anda bekam pada tahun 2000, Masya Allah, 2010-an, berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Selagi sesakitnya Anda bekam, alhamdulillah saat itu kemudian beliau merasa nyaman, ya, Masya Allah. Dan qadarullah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sampai sekarang beliau tidak pernah kambuh lagi. Itu yang pertama, ya, testimoni yang luar biasa. Yang kedua, ada beberapa case, ya, bekam ternyata mampu, ya, menjadikan para pecandu rokok. Bahkan pernah bertemu dengan orang yang terbiasa menghisap ganja, nauzubillah summa nauzubillah, ya, yang menghisap ganja, dan alhamdulillah sekarang sudah tobat, ya, sudah rehabilitasi. Itu dengan bekam ternyata mampu berhenti. Masya Allah, Masya Allah. Kalau yang berhenti merokok dengan terapi bekam ini, alhamdulillah, ya, sudah ratusan klien, alhamdulillah di sini. Tabarakallah. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, ya. Bekam pun ternyata mengurangi beban kerja limpa karena darah yang sudah tua tidak dimetabolisme limpa tapi dikeluarkan dengan bekam. Beberapa ciri-ciri orang yang limpanya sudah mulai melemah. Organ limpa ada di dada kiri, agak bawahan, pas di sini, ya. Organ limpa. Beberapa ciri-ciri kelemahan limpa adalah ngantuk pada jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Nah, ini AA, ya, yang terbiasa ngantuk nih, ya, kalau lagi sekolah, lagi belajar, sudah menguap, ya, sudah menguap. Makan cukup, kopi cukup, habatus sauda cukup, olahraga cukup, ya, tidur cukup malamnya. Kenapa masih ngantuk? Oh, ternyata limpanya lemah. Salah satu treatment terapinya adalah insya Allah dengan terapi bekam. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Lanjut, ya. Bekam pun mencegah timbulnya tumor, kanker, dan penyakit-penyakit infeksi lainnya. Insya Allah, ya, tadi, ya, dengan naiknya sel interferon, maka tercegahlah orang yang rutin dibekam, apalagi pola hidupnya bagus, dari mutasi sel-sel tumor dan kanker. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Berikut ini ada beberapa data-data real uji klinis para pakar tentang bekam. Yang pertama, Dr. Wada Umar, yang ditulis pada tahun 2008 dalam bukunya Sembuh dengan 1 titik. Asam urat, diabetes, gangguan jantung, hipertensi, stroke, kelumpuhan, penurunan fungsi saraf, autis, narkotika, dan lain-lain. Masya Allah. Kemudian Dr. Ahmad Abdul Sami, ya, beliau dari Damaskus, Suriah, sebelum terjadi tragedi Suriah. Manfaat bekam ini sudah dirasakan oleh beliau dan sudah diterbitkan di Jurnal Kesehatan Al-Ahram di Rumah Sakit Angkatan Darat Mesir. Oh, Mesir, mohon maaf tadi, ya. Ternyata bekam ini sangat bagus, ya, untuk menaikkan kadar besi agar stabil. Kemudian orang yang anemia, Masya Allah, ternyata dengan bekam. Apalagi di sini menaikkan imunitas tubuh. Beberapa pasien-pasien yang sudah terindikasi terinfeksi virus hepatitis C, dengan izin Allah, ternyata bekam bisa menjadi treatment yang bagus untuk penyakit-penyakit tersebut. Masya Allah, ya. Kemudian, ya, Dokter Kandidat Wahyudi Widada Magister Kedokteran. Pada tahun 2010 beliau menulis buku, ya, Bekam dan Radikal Bebas. Bekam merangsang regenerasi sel darah merah sehingga memperbaiki oksigenasi jaringan dan meningkatkan jumlah antioksidan alami.
Bekam pun meningkatkan imunitas sel makrofag dan sel limfosit T. Ya, Masya Allah. Ya, jadi menaikkan imun tubuh dengan menaikkan jumlah sel darah putih. Kemudian bekam pun ternyata bagus untuk peningkatan jumlah sel pembunuh alami, natural killer cell. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat, Profesor Dr. ya Abdul Qawi Yahya Ad-Dironi pada tahun 2008. Bekam ternyata efektif untuk kasus darah tinggi. Masya Allah, ternyata 300 pasien para pemirsa yang dilakukan uji klinis oleh beliau. Ya, kemudian bagus pula untuk menormalkan tekanan darah rendah. Menormalkan pula kadar hemoglobin yang turun. Ya. Apalagi menaikkan sel darah putih. Ya. Kadar gula darah distabilkan. Ini kasusnya hingga 92,5% dari 300 klien tersebut. Jumlah kadar asam urat turun drastis. Kasusnya ada 83,68 kasus. Ya, kadar kolesterol, kadar lemak trigliserida, dan beberapa penyakit-penyakit degeneratif lainnya ternyata secara signifikan turun ya dengan terapi bekam tersebut. Insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah ya, ternyata bekam pun selain bermanfaat secara ilmiah, bekam pun sangat bagus untuk beberapa klien-klien yang punya masalah dengan gangguan-gangguan non medis. Beberapa kali kami melakukan terapi kepada pasien skizofrenia, pasien yang punya gangguan kejiwaan. Masya Allah, dengan sinergis terapi ruqyah syariah, ya, tazkiyatun nafs dan hijamah serta herbal-herbal Nabi, insya Allah bekam sangat efektif untuk kasus-kasus skizofrenia. Ya, kemudian pada kasus gangguan sihir, beberapa kali kami di sini meruqyah beberapa klien-klien yang punya gangguan masalah-masalah non medis atau gangguan-gangguan sihir. Kenapa bisa disebut seperti itu? Jadi ketika kami pertama membekam dengan ta'awuz ya, dengan baca doa kesembuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Masya Allah, ternyata ya klien-klien yang kami bekam tersebut bereaksi, ya bereaksi, timbul reaksi, ada beberapa bahkan timbul kesurupan. Saat itu sudah pembekaman kita hentikan, lalu kita lakukan ruqyah syariah. Ya. Setelah ruqyah syariah kita lanjutkan dengan bekam. Masya Allah, ada banyak kasus-kasus yang menurut dokter ini tidak terdeteksi oleh medis. Ya, 10 dokter berbeda. 10 dokter spesialis berbeda, hasil diagnosisnya berbeda. Ketika dioperasi, pernah di rumah sakit Hasanuddin Bandung, ternyata hasilnya nihil. Kesimpulan terakhir waktu itu adalah sakitnya sakit apendik, sakit usus buntu. Tapi ketika pas dilakukan pembedahan, lakukan operasi pada organ usus buntunya, ternyata usus buntunya sehat-sehat saja. Ya, setelah itu pasien lumpuh, kita ruqyah, masih belum reaksi, lalu kemudian kita bekam. Bekam kita lakukan pada titik al-khitan. Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata dengan izin Allah seketika seluruh sakitnya hilang dan pasien bisa kembali berjalan. Bahkan pun efektif buat yang kasus-kasus gangguan ain, ya, kasus gangguan ain. Pada Allah dalam 1 dekade ini, 10 tahun ini, Masya Allah, dari sejak 2010 sampai 2020 ini banyak kasus-kasus gangguan ain yang bekam diantaranya sebagai finishing treatment, finishing terapi terakhir dari gangguan-gangguan ain tersebut selepas kita lakukan terapi ruqyah syariah. Insya Allah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan nanti dengan pengenalan titik-titik sunnah, kemudian pengenalan alat-alat perlengkapan buat bekam, dan dilanjutkan nanti dengan praktik bekam, ya, sesuai dengan SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.